Selamat pagi para peserta sekalian. Selamat pagi. Sebentar lagi kita mulai ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian serta webinar series hari ini. Ibu, mungkin saya menyambut teman saya ada satu, Ani Setianingsih, kalau benar Ani dari PHM ya. Oh ya, Ibu Ani Setianingsih ya Pak ya. Selamat datang Bu Ani. Selamat pagi Mbak, Mas Bowo, semangat. Mbak Ani ini adalah bagian safety Mbak. Oh iya, satu departemen dengan Pak Albert atau beda Pak, bagian safety? Dulu satu departemen, sekarang bagian departemen safety. Oke. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai sekarang. Sebelumnya saya informasikan bahwa kegiatan webinar series ini adalah kerjasama antara Teknik Kelautan ITK dengan Pertamina Hulu Mahakam. Kami rangkai dalam suatu kegiatan atau program yang kami sebut dengan Pertamina Mengajar. Jadi untuk hari Sabtu tanggal 13 Juni ini adalah edisi webinar series kami yang pertama dengan pemateri adalah Pak Albertino Prabowo. Beliau adalah Head of Process Studies Department dari PT PHM. Dengan tema yang akan dibawakan adalah Introduction to Oil and Gas Business and Operation. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, baik dari PT PHM maupun dari luar ITK lainnya yang telah bergabung, juga kepada para mahasiswa, baik mahasiswa dari Prodi Teknik Kelautan sendiri maupun mahasiswa dari prodi lainnya di ITK, juga tidak ketinggalan adik-adik calon mahasiswa baru yang berminat di Prodi Teknik Kelautan. Selamat menyaksikan untuk acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat nantinya bagi kita. Sebelum dimulai, diinformasikan juga kepada seluruh peserta agar bisa mute mikrofonnya masing-masing demi kelancaran acara ini bersama. Selamat datang bagi Prof. Budi Santosa yang sudah ikut bergabung. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, di sini sudah ada beberapa, sekitar 50-an peserta yang sudah ikut bergabung bersama kami. Awalnya ini juga mau dibikin live streaming YouTube, namun karena ada sedikit kendala, jadinya yang akan kami upload nanti recordingnya, begitu, Prof. Semoga nanti bisa menambah jumlah viewernya juga. Baik, Bapak, Ibu, beserta adik-adik sekalian, peserta webinar series, untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan sekaligus launching program ini dari Prof. Budi Santosa. Prof. Budi adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Kepada Prof. Budi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Rima ya. Iya, Pak. Dan teman-teman dosen kelautan serta teman-teman ITK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang Pak Albertino Prabowo dari PHM, Pertamina Hulu Mahakam. Terima kasih, Pak. Banyak membantu kita ini untuk kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kita berterima kasih sekali pada PHM atas kontribusinya untuk kemajuan ITK. Yang kedua, saya berterima kasih pada panitia yang sudah menggagas acara ini, karena ini merupakan upaya yang bagus dalam rangka mempromosikan teknik kelautan ya, sekaligus ya mengedukasi masyarakat termasuk teman-teman ITK sendiri. Walaupun kita berada dalam kondisi yang tidak mudah ya, semua harus online, tapi ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang bisa di-handle walaupun melalui kegiatan online. Jadi selama ini teknik kelautan itu saya termasuk peminatnya itu
tidak besar, tidak sebesar sipil maupun informatika. Padahal kalau dilihat dari sisi pasar, permintaan tenaga kerja, keterbukaan peluang untuk bekerja itu besar sekali, tetapi di sisi supply pendidikan kelautan ini kurang populer gitu ya. Jadi webinar ini saya kira upaya yang bagus karena topik-topik yang diambil nanti akan bisa mendudukkan sebenarnya teknik kelautan itu apa gitu ya. Jadi mungkin selama ini ada mispersepsi masyarakat terhadap ilmu yang dipelajari dalam teknik kelautan. Jangan-jangan dikira seperti nelayan belajar menangkap ikan atau bagaimana membudidayakan ikan gitu ya. Padahal teknik kelautan ini kan seperti civil engineering tapi di bidang hidro ya, bagaimana membangun fasilitas di pantai, di laut gitu ya, menggunakan ilmu-ilmu sipil ya. Yang saya kira tidak mudah karena dengan kondisi penuh air gitu ya, dengan kondisi lingkungan yang berbeda, bagaimana kita bisa membangun fasilitas dengan kualitas yang bagus. Nah, saya kira mispersepsi masyarakat bisa diluruskan melalui acara-acara seperti ini sehingga masyarakat akan mendapatkan gambaran yang lebih tepat mengenai apa ilmu teknik itu, apa itu kelautan atau ocean engineering ya, atau apa marine engineering Bu Rima? Halo? Benar, Ocean engineering ya? Ya. Ya, cerita-cerita dari teman-teman kelautan di ITS itu mereka kalau lulus pekerjaannya bagus-bagus, dalam arti dari sisi finansial tuh remunerasinya sangat bagus. Tapi peminat ya nggak cuma di ITK, di ITS juga begitu, peminatnya itu relatif rendah dibanding jurusan lain seperti tadi informatika, elektro, teknik kimia, teknik industri itu. Jadi nanti record dari acara ini mudah-mudahan bisa diupload di YouTube ya sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan ocean engineering ini pada masyarakat. Saya kira demikian. Saya berharap acara ini akan berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi ITK dan bagi masyarakat luas ya, agar ilmu kelautan bisa berkembang di masyarakat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Budi atas waktunya dan kesediaannya untuk membuka kegiatan kami hari ini. Ya. Sudah mengambil waktu liburnya ini Prof. Budi ya untuk membuka kegiatan ini. Karena memang kalau di hari kerja kita agak kesusahan kalau mau mengadakan webinar karena para pematerinya kebetulan juga memang semuanya beraktivitas kantor. Ya. Akhirnya kita mengambil waktunya di hari ini, weekend ini. Oke. Terima kasih sekali lagi Prof. Budi atas kehadirannya dan kesediaannya. Baik adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa, juga Bapak Ibu pendengar sekalian di sesi webinar series ini. Setelah pembukaan tadi dari Rektor ITK, kita akan masuki sesi inti dari webinar kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari Bapak Albertino Prabowo, selaku Head of Process Studies Department dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama sesi presentasi berlangsung, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kami akan membuka pertanyaan setelah sesi presentasi selesai hanya melalui kolom chat. Jadi bagi adik-adik atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chatting. Baik, langsung saja kepada Pak Albertino. Halo Pak Albert. Ya, selamat ya. pagi. Selamat pagi. Ya. Bentar untuk beberapa saat. Jadi terima kasih rekan-rekan yang hadir, adik-adik mahasiswa. Terima kasih Prof. Budi untuk pembukaannya juga.
kami masih menunggu kalau Pak Siswo memang bisa bergabung ya, karena dalam sebenarnya penggagas utama dari acara ini, saya cuma diminta menjadi pembicara pertama. Tapi apa itu namanya, motornya itu dari Pak Siswo. Pak Ari Setiono juga yang hadir di sini itu. Maaf suaranya. Pak Siswo mungkin bisa ditolong di mute kalau memang yang tidak sedang berbicara. Pak Siswo Pak Ari Setiono juga hadir di acara ini dan akan menjadi pemateri kedua kalau lancar. Jadi sebelum kita memulai acara sesuai dengan dari acara lebih dari 2 jam dan saya menganggap ini lebih dari 2 jam, kita harus melakukan suatu safety moment. Nah, bisa ke slide kedua, bisa tolong ditampilkan momennya Mbak Rima. Baik Pak. Kita saksikan dulu video mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Saat berangkat kerja, sebelum menjalankan WFO, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan fit. Jangan lupa, wajib untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Saat tiba di kantor, wajib gunakan masker. Cuci tangan di fasilitas yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Wajib menjalankan thermal screening oleh fungsi medikal. Hanya bekerja dengan suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan masuk kantor. Pekerja dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius diarahkan ke tim medis. Terapkan physical distancing sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Penerapan physical distancing dengan mengatur pola layout, tata letak, tempat duduk, dan pengurangan kapasitas setiap ruangan. Mengisi daftar hadir online. Laksanakan pola hidup bersih sehat. Optimalkan fasilitas e-meeting dengan M-Teams. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, patuhi aturan rapat dengan pastikan jumlah peserta sesuai kapasitas physical distancing yang diatur di setiap ruang rapat. Durasi rapat maksimal 60 menit. Hindari berjabatan tangan dan kontak fisik lainnya. Untuk pekerja yang harus keluar kantor, maka wajib membawa surat tugas dari atasan dan diserahkan ke security selama waktu istirahat. Tetap terapkan physical distancing dan hindari keramaian, termasuk penggunaan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, dan ruang tunggu. Dihimbau membawa bekal makan siang dari rumah dan gunakan peralatan makan dan minum pribadi. Dilarang meninggalkan kantor untuk membeli makan siang. Apabila tidak membawa bekal, wajib memesan makanan melalui layanan delivery service yang disediakan Pertamina maupun dari provider lain dengan protokol pengambilan makanan yang ditetapkan. Saat pulang kerja, wajib gunakan masker. Terapkan physical distancing dalam mobilitas menuju rumah. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Tidak mengunjungi tempat keramaian. Membersihkan diri sesaat tiba di rumah. Patuhi seluruh protokol, mulai berangkat dari rumah, bekerja di kantor atau di lapangan, sampai kembali ke rumah. Tetap sehat dan selamat. Kuncinya adalah kejujuran dan disiplin dalam menjalankan protokol perusahaan. Jaga diri, selamatkan keluarga. Tetap semangat dan nyalakan energi tulus untuk melayani negeri.
Ya, jadi terima kasih sekali untuk rekan-rekan yang bersedia menonton videonya sampai selesai. Ini adalah video yang bisa ditemukan di YouTube, itu terbuka untuk semua orang. Kenapa kok video ini kami tampilkan? Karena itu adalah sebagai pesan bahwa kesehatan, keselamatan pekerja itu adalah sesuatu yang sangat penting di Pertamina dan bukan hanya melulu operasional. Operasional kita tetap harus jalan, tapi keselamatan pekerja dan kesehatan pekerja adalah sesuatu yang sangat penting karena tanpa pekerja kita tidak bisa beroperasi. Nah, info-info yang diberikan itu juga konsisten dengan apapun juga yang tersebar di luar, dan adalah kewajiban dari kami sebagai pegawai Pertamina juga untuk menyebarkan hal-hal baik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai yang disebarkan adalah hoax-hoax atau sesuatu yang nggak benar. Mungkin itu sedikit pesan tentang safety moment. Yang berikutnya ini agak sedikit maaf memalukan juga. Sebelum itu, apa itu agendanya? Kita akan membicarakan beberapa hal. Jadi pertama kita akan ngomongin agendanya, dan kepaksa mau nggak mau karena saya diminta oleh Bu Rima, saya menyiapkan kurikulum vitae saya. Habis itu kita akan mulai dari awalnya oil and gas seperti apa, dan bisnisnya oil and gas seperti apa, bagaimana kita melakukan kegiatan di upstream, fasilitas upstream seperti apa, dan beberapa hal yang lain. Kita harapkan dalam 45 menit paling lama kita bisa selesai sehingga ada sesi tanya jawab yang mungkin bisa dilakukan. Silakan yang berikutnya dari CV-nya. Jadi nama saya Albertino Prabowo. Saya bekerja di PT Pertamina Hulu Mahakam sebagai Kepala Departemen Process Studies. Latar belakang pendidikan saya 4,5 tahun saya belajar teknik kimia di Universitas Gadjah Mada di Jogja, di Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan saya juga mengambil kuliah bahasa Inggris extension course di Sanata Dharma selama 2,5 tahun, yang harusnya selesai 2 tahun. Berikutnya saya melanjutkan kuliah saya mengikuti Chemical Process Engineering di University College London di UK tahun 2000 sampai 2001. Ada beberapa kursus-kursus singkat dari beberapa universitas juga, dan saya sampai sekarang masih tetap belajar terus untuk bidang proses juga dan untuk bidang-bidang yang lain. Pengalaman kerja saya selama ini hanya di 2 perusahaan. Yang pertama adalah saya bekerja di Total INP Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2017, dan dari tahun 2018 awal sampai sekarang saya bekerja di Pertamina Hulu Mahakam. Saya mulai dari pertama kali saya bergabung sebagai Junior Process Engineer, berkedudukan di Balikpapan, bertanggung jawab untuk lapangan Handil pada waktu itu. Kemudian saya tahun 2003 akhir, 15 Desember 2003, saya pindah ke lapangan, menjadi Site Production Engineer di Senipah untuk lapangan BKP Senipah Peciko. Tahun 2006 saya pindah ke Balikpapan menjadi Senior Process Engineer, membawa beberapa orang Junior Engineer, menjadi bertanggung jawab untuk Tunu dan Sisinubi, lapangan Tunu dan Sisinubi. Tahun 2009, 1 September kalau tidak salah, saya ditugaskan ke Paris menjadi Technical Coordinator untuk area Asia Pasifik. 2012 saya pindah ke Departemen Proses, Response Updated, jadi orang yang bertanggung jawab tentang studi untuk Departemen Proses di Paris juga, dan untuk periode selama sekitar 4-5 bulan, saya diminta untuk kembali lagi ke posisi awal di Technical Coordinator untuk Asia Pasifik. Tahun 2014, saya kembali ke Indonesia, membawai Departemen Proses di Total INP Indonesia, sampai sekarang pindah ke PT Pertamina Hulu Mahakam. Mungkin itu aja pengenalan singkat tentang saya. Video tadi itu ada beberapa hal yang kita mungkin bisa pelajari. Komunikasi itu sangat penting, memperoleh informasi itu sangat penting.
Tapi kita sekarang ini mendapatkan berpuluh-puluh ribu, sangat banyak informasi pada suatu saat. Nah, kalau kita lihat tadi, pilot itu mendapatkan permasalahan komunikasi. Ada instruksi yang tidak terlalu jelas, dan ini menghasilkan sekitar 200 tambah 200 korban meninggal, hanya dari kesalahpahaman seperti itu. Kenapa kok saya tampilkan ini? Saya berterima kasih kepada ITK juga, dari Ocean Engineering, karena memberikan informasi yang tepat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena informasi yang tidak tepat akan membuat, ya bisa jadi musibah seperti itu, bencana seperti itu. Nah, tapi saya minta tolong juga kepada rekan-rekan, yang saya sampaikan ini adalah pemahaman saya tentang hal ini. Anda sendiri juga perlu nanti memahamin, seperti Anda memahami, jadikan pemahaman itu menjadi pemahaman Anda, bukan kata A, kata B. Anda harus memahami sendiri. Apapun yang saya sampaikan ini adalah pemahaman saya tentang oil and gas, yang mungkin bisa diklarifikasi, ditambahkan oleh rekan-rekan saya yang lain nantinya, kalau misalnya ada yang dianggap kurang. Saya rasa itu aja mungkin perkenalannya. Kita bisa ke slide berikutnya, Mbak Rima. Kita akan mulai sekarang. Saya akan ada satu yang di atas judulnya adalah kita akan let's start from the very beginning. Jadi di awalnya ada ada makhluk hidup dan sebagainya seperti dinosaurus, termasuk salah satunya yang sekarang ini mungkin orang-orang ngerti itu Arlo, the good dinosaur. Karena perubahan cuaca, meteor dan sebagainya, bukan cuma dinosaurus ya, tapi termasuk juga bisa jadi tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya. Apapun juga organic matters. Jadi benda-benda organik. Mereka punah, tapi mereka terpendam di bawah dengan waktu yang sangat lama. Kita ngomong beberapa, mungkin teman-teman dari subsurface yang nanti bisa menjelaskan lebih bagus, tapi kita ngomongnya bukan lama kayak nunggu Gojek lama ya. Sekarang ini anak-anak muda mungkin, atau saya pun sendiri nunggu Gojek kok datang-datang 5 menit itu sudah lama banget. Kita ngomong ini waktunya bukan seperti itu. Itu amat sangat lama. Dengan, silahkan diklik berikutnya. Saya suka masak. Saya punya rice cooker. Rice cooker itu suhu dan tekanannya sangat tinggi. Dan kemudian contoh yang berikutnya juga, saya juga suka ngopi. Espresso itu tekanan dan suhu tinggi. Atau kadang-kadang kalau kita sudah mepet deadline, atasan Anda itu mungkin bisa menjadi seperti makhluk hijau kayak gini. Panas dan tekanannya tinggi. Hanya dengan itu, silakan berikutnya, kita akan menghasilkan hidrokarbon yang kita peroleh sekarang ini. Dan kemudian hidrokarbon itu juga salah satunya kalau yang pernah yang ngerti kimia, kita ada rantai karbon, salah satunya adalah metan. Ini saya memberikan hanya ilustrasi-ilustrasi. Silakan diklik yang berikutnya. Ini metan seperti ini. Saya cuma menampilkan ini supaya kelihatan saintifik aja. Tapi intinya adalah dari kita mencapai membuat menghasilkan hidrokarbon yang sekarang kita produksikan, itu benar-benar butuh waktu yang sangat lama, proses yang sangat panjang dari bumi. Dan kemudian juga kasarnya apa ya? Karena itu kita menyebut itu sebagai non-renewable, bukan renewable energy. Apa itu? Energi yang tidak terbarukan. Karena untuk membentuk itu amat sangat lama. Saya akan mungkin stop dulu di sini karena saya punya rekan yang dari subsurface. Mungkin Pak Goldi ada sedikit tambahan 1 atau 2 menit. Bisa ya, Bu Rima ya? Saya akan meminta Pak Goldi nambah. Iya, boleh. Terima kasih Mas Bowo atas kesempatannya. Ini dadakan ya, spontanitas. Jadi bagus sekali ilustrasinya dari Mas Bowo untuk memberikan gambaran sederhana kepada rekan-rekan mahasiswa tentang proses pembentukan hidrokarbon. Betul sekali bahwasannya hidrokarbon tersebut terbentuk dari proses jutaan tahun. Kita berbicaranya adalah time scale-nya geologi. Kalau engineer lainnya mungkin berbicara tahunan itu sudah lama, tapi
geologis, geoscience berbicaranya jutaan tahun. Makanya kadang geologis bercandaannya itu geologis di PHM atau di perusahaan minyak lainnya suka lama di satu posisi karena ya memang skala mereka jutaan tahun gitu ya. Lalu hidrokarbon tersebut terbentuk di pressure dan temperatur tinggi di dalam reservoir ribuan meter di bawah sana atau ribuan feet di bawah sana, hingga akhirnya kita bisa produksikan dengan sumur-sumur eksplorasi pertamanya, lalu dikembangkan dengan sumur development. Seperti itu kira-kira. Sebetulnya kalau kita bilang renewable atau tidak renewable, sebenarnya sih renewable ya, karena akan terus di-charging dari source rock, ada petroleum system kita istilahnya. Tapi karena waktunya jutaan tahun dan produksinya itu harian, jadi terlihat renewable, tidak terbarukan, walaupun sebetulnya renewable, tapi karena skalanya jutaan tahun tadi itu. Mungkin seperti itu saja Mas Bowo, silahkan dilanjut. Terima kasih Mas Goldi. Itu agak sedikit spoiler ya, beberapa slide yang berikutnya akan menerangkan itu, tapi terima kasih sekali, itu penjelasan yang intelektual. Saya akan menjelaskan dari sisi yang mungkin agak guyon-guyonnya sedikit. Mungkin bisa kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, Bu Rima. Nah, maaf, ya itu tadi. Maaf, bisa balik satu lagi. Tolong diingat-ingat aja seperti tadi yang juga diterangkan oleh Pak Goldi dengan sangat-sangat saintifik itu. Kita itu ada makhluk hidup dengan waktu yang sangat lama, dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, kita akan terbentuk hidrokarbon. Nah, silakan untuk slide berikutnya. Terima kasih. Ini yang agak sedikit, mungkin saya akan ngomong sedikit agak teknis lah. Kita ada yang tadi reservoir, seperti yang diterangkan oleh Mas Goldi tadi, bahwa kita akan hidrokarbon itu baru akan terbentuk kalau ada kontainernya. Kalau tidak ditampung, tidak akan ada. Nah, mungkin juga nanti kalau kita beruntung ada yang sesi berikutnya tentang subsurface, Pak Goldi atau rekan-rekan reservoir bisa menyampaikan, yang subsurface bisa menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita ngomong kontainer di bawah tanah, itu bukan seperti kontainer kosong, itu seperti benda berongga, seperti sponge lah. Kalau kita ngomong itu, kalau anak-anak sekarang mungkin taunya SpongeBob SquarePants lah. Nah, gini-gini saya nonton kartun ya, karena saya harus nemenin anak saya nonton kartun juga. Jadi sponge itu adalah bentuk reservoir di dalam bumi. Nah, kalau bentuknya seperti itu, tidak ada yang menghalangin dia akan migrasi, dia akan nyingkir kemana-mana, mungkin tidak terbentuk suatu daerah yang cukup banyak akumulasi hidrokarbonnya. Karena itu kita butuh yang semacam kayak cap atau apa gitu, dan ada source rock dan sebagainya. Itu istilah yang sangat-sangat teknis, tapi intinya adalah apa? Benda-benda yang tadi itu jutaan tahun dan sebagainya yang itu tadi, itu akan terakumulasi di bawah tanah dan kemudian akan nanti berusaha ditemukan oleh rekan-rekan subsurface. Nah, kalau kita lanjut, kita punya yang reservoir itu, kita punya itu dari sumur, itu bisa keluar apa aja. Dari sumur itu kemungkinan besar keluar ada inert gas, contohnya inert gas, kemudian kita ada acid gas, kita ada mungkin organic compound, kita ada merkuri juga, kita ada radioaktif, material bisa jadi, kita ada solid, pasir, atau apapun juga, kita ada chemical-chemical yang kita masukkan ke dalam sumur untuk memproduksi, air, dan garam. Ada satu yang saya belum sebut, yaitu apa? Hidrokarbonnya. Nah, kenapa kok saya sebutkan hidrokarbonnya? Nanti kita akan berhubungan dengan yang paling kanan. Yang paling kanan, dari semuanya itu, setelah kita olah semua yang tidak kita inginkan, contohnya inert gas, atau yang acid gas, atau apapun juga, yang lain-lain, atau radioaktif, atau merkuri, atau apapun juga, kita tidak akan bahas satu persatu karena itu mungkin sesi kuliah 1 semester atau 2 semester sendiri. Tapi begitu hidrokarbonnya kita sudah peroleh, kita akan memperoleh banyak produk di sebelah kanan yang tulisannya dolar. Saya soalnya nggak nemuin yang tulisannya Rp ya. Nah, produk ini ada kita mulai dari gas, metan, kemudian ada yang semacam kayak LPG, ada LNG, ada LPG, ada segala macam bensin, diesel, kerosin, plastik. Plastik adalah turunan dari oil and gas.
setelah masuk ke petrochemical. Itu nanti kita akan lihat yang di slide berikutnya. Kemudian juga yang terakhir adalah aspal di paling bawah untuk yang paling berat. Nah, saya sudah mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan yang diberikan oleh Bu Rima. Ada satu yang saya mau tampilkan di sini, karena orang-orang melihat bahwa oil and gas itu duitnya besar. Tapi mungkin kita bisa tonton satu video ini. Kenapa kok saya tampilkan video ini? Saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari lewat Ibu Rima. Beberapa pertanyaan itu cukup menggelitik karena oil and gas kerjanya itu duitnya gede dan sebagainya. Maksudnya kok kayaknya mentereng dan sebagainya. Tolong diingat resikonya juga sangat besar. Dan kesalahan sedikit saja bisa mengakibatkan yang tadi itu Piper Alpha 167 kalau nggak salah saya dengar itu orang meninggal. Hanya kejadian sekitar 10 menit dari kita menjalankan pompa yang tidak boleh dijalankan sampai insiden terjadi. 167 orang itu meninggal. Dan Piper Alpha ini kalau saya tidak salah ingat itu adalah yang menyebabkan ada perubahan cukup besar dari industri oil and gas. Dan orang mungkin berpikir pada waktu itu, nggak mungkin terjadi lagi, sudah diperbaikin. Sekitar berapa puluh tahun berikutnya, ada yang berikutnya. Tidak sama, tapi korbannya juga lumayan. Satu nyawa hilang saja itu sudah korban yang sangat banyak. Kita nggak mau ada nyawa hilang. Ini kalau saya nggak salah ingat ada lebih dari 10 orang. Kalau yang ada ingat sekitar tahun 2009 atau 2010, mungkin yang kalau anak-anak muda itu lebih senangnya nonton filmnya ya, Deepwater Horizon, Macondo. Itu by Donnie Wahlberg ya kalau nggak salah ya. Saya nggak nonton yang itu. Karena kalau kita memang mengalami hal itu sesungguhnya, itu bukan sesuatu untuk ditonton, bukan sesuatu yang kita ingin terjadi. Jadi untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa, tolong diingat, memang benar kelihatannya uangnya besar kayak atau apa, tapi resikonya besar, karena itu tanggung jawab kita juga besar. Jangan hanya mau buahnya, nggak mau getahnya. Kayak misalnya saya suka ada lagunya satu Poison, kalau nggak salah, itu Every Rose Has Its Thorn, kalau nggak salah. Setiap mawar itu punya duri. Yang artinya apa? Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita juga harus mau berusaha. Jangan cuman mau shortcut, mau mudah-mudahnya aja. Saya tidak akan ngomong bahwa itu karena shortcut atau apa, tapi karena ada prosedur yang memang kayaknya tidak diikuti. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari videonya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Bu Rima. Dan ini saya nyambut Pak Siswo juga. Selamat datang Pak Siswo. Pak Siswo adalah yang penggagas untuk acara ini dari tim PHM. Silakan kalau Pak Siswo mau 1 atau 2 menit dulu Pak, sebelum saya lanjut. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat datang Pak Siswo, selamat pagi. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Jadi terima kasih Mbak Rima, terima kasih Mas Prabowo, Pak Bertino sudah memulai acara ini. Acara ini kita sebut PHM Mengajar, maksudnya kita ingin share informasi, share knowledge dari praktisi ke mahasiswa. Diharapkan akan ada pembelajaran dari kami yang di PHM yang sebagai praktisi kepada mahasiswa semuanya. Jadi tolong manfaatkan acara ini sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimum. Kalau ada pertanyaan silakan, dan kami berharap ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kami ingin ini yang pertama dan akan ada kelanjutannya. Itu aja Mas Prabowo, Mbak Rima silakan lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Siswo, Pak Albert silakan dilanjutkan lagi. Terima kasih Pak Siswo. Nah, saya cukup gatel ini melihat ada di depan layar saya nama Ibu Ani Setianingsih yang adalah orang safety. Mungkin ada sedikit pesan-pesan Bu Ani supaya ada suara feminim juga ya. Silakan Bu Ani.
Waduh, di luar skenario ini ya Mas ya. Tadinya mau dengerin aja ya. Kayak nggak tahu aja, saya kan improve terus kan dari dulu, improve terus kan. Silakan, jadi tadi video tentang safety itu kalau ada yang bisa dikomentarin untuk rekan-rekan mahasiswa, ini benar-benar dari praktisinya langsung kan. Silakan. Ya, selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Pak Siswo. Jadi kalau dari video Piper, ya Pak, dari video Piper Alpha yang disampaikan Mas Bowo tadi, sebenarnya betul sekali itu merupakan titik balik dari permasalahan HSE yang ada di dunia oil and gas. Dari Piper Alpha itu kemudian dunia oil and gas kesannya bangun tidur seperti itu ya, ternyata ada yang salah. Salah satunya kalau di tempat kita itu ada istilahnya permit to work atau izin kerja. Bisa dilihat di video itu bahwa sebelumnya ada pompa yang sedang diperbaiki, akan tetapi di tempat lain ada juga yang diisolasi tapi tidak permanen. Kemudian dinyalakan tanpa adanya koordinasi dan juga adanya prosedur-prosedur yang tidak dilihat secara detail seperti itu. Selain itu, dari video tersebut juga ada beberapa hal yang kurang berkenaan dengan emergency response atau tanggap darurat. Jadi salah satu poin penting kalau di safety itu kita mengenal ada beberapa ya, salah satunya adalah prevention, kemudian controlling, kemudian mitigation, yang terakhir itu baru ke evacuation. Jadi kalau misalnya dari prevention sudah gagal, kemudian sistem kontrolnya gagal, kemudian mitigasi itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya eskalasi atau kejadian lebih besar lagi gagal. Yang diandalkan adalah evakuasi atau ketanggap daruratan. Dan di Piper Alpha itu juga di situ gagal. Seperti itu Mas Bowo. Jangan terlalu banyak, nanti 1 jam habis di saya. Terima kasih banyak Mbak Ani, penjelasannya yang cukup baik itu. Saya akan coba menerangkan juga dari sisi yang amat sangat gampang aja ya, karena yang tadi Mbak Ani sampaikan kan pompa-pompa, orang-orang mungkin nggak terlalu paham, rekan-rekan mahasiswa kan nggak ngerti tentang pompa atau valve atau apa. Anggap aja seperti ini, Anda punya 2 sepeda motor atau 2 mobil, remnya bocor nggak karuan yang di salah satu mobil, dan Anda tahu bahwa mobil satunya bensinnya hampir habis. Tapi remnya bocor, itu Anda nggak tahu, remnya masalah, itu Anda nggak tahu. Karena kenapa? Yang ngerti itu adalah rekan Anda, orang luar, apa itu misalnya adik Anda atau siapa itu tahu mobilnya itu remnya masalah, tapi Anda tidak tahu. Nah, remnya itu diambil oleh rekan Anda, oleh adik Anda, dicabut, mau diperbaikin kayak atau apa, mobilnya yang satu, itu bensin habis, nggak dipakai. Yang terjadi apa? Anda akan nyetir pakai mobil yang remnya nggak jalan. Ya begitu ada insiden ya langsung bablas gitu aja. Jadi mohon maaf saya ngomongnya mungkin agak sedikit apa itu namanya ngane-nganein karena memang sudah dari sononya kayak gitu. Itu kalau Mbak Ani itu sudah hafal banget itu. Dan sabar aja ya. Nah, kalau kita lanjutin yang berikutnya. Bagaimana oil and gas itu? Kita mulainya itu dari subuh sampai senja ya. Kita mulainya itu dari sumur, dari rig, kita nyebutnya upstream, di mana kita menemukan sumur-sumur kita, mengebor sumur-sumur kita, kemudian memproduksikan, mengirimkan minyaknya melalui pipeline yang adalah garis-garis warna putih itu, yang Pak Ari Setiono minggu depan akan menerangkan kalau Bapak Ibu berminat untuk apa itu namanya mengikuti. Nah, adik-adik kali. Dalam? Adik-adik kali. Adik-adik ya? Saya ngomong Bapak Ibu ya? Grogi Pak, grogi. Nah, jadi mohon maaf ya kalau salah-salah kata ya, benernya adik-adik sih. Nah, tapi ada juga rekan-rekan Bapak Ibu yang ikut kok. Nah, upstream kita ngeles Pak, kayak nggak tahu aja. Nah, upstream kita itu berusaha bagaimana mengeluarkan gas dan minyak dari dalam bumi, dan kemudian bagaimana mengirimkan dia ke daerah midstream, di mana midstream itu adalah ada yang maaf gini, jadi ada mungkin yang punya pendapat bahwa midstream itu adalah pengiriman, tapi ada juga yang menganggap midstream itu semacam pengolahan.
tolong jangan menganggap bahwa yang saya sampaikan ini pasti yang benar. Silakan saja nanti dicek ulang silakan aja nanti dicek ulang. Kita ada upstream, yang penting adalah upstream itu bagaimana mengeluarkan minyaknya. Setelah itu midstream, itu adalah bagaimana mengirimkan minyak dan gas itu ke tempat lain yang ada penampungan dan sebagainya sebelum masuk ke downstream di mana dia diolah di refinery seperti mungkin RU5 dan di petrochemical. Untuk kemudian produk-produknya itu bisa dikirimkan menjadi semacam apa itu namanya LNG, LPG yang untuk masak kompor-kompor atau kemudian masuk ke pompa-pompa bensin untuk mobil-mobil atau ke pesawat aftur atau kerosin atau apapun juga. Kita bukan orang yang ahli di sana. Dan kemudian produk-produk juga kayak plastik-plastik yang untuk bungkus makanan kayak atau apa, bungkus gorengan itu dari hidrokarbon juga, petroleum juga. Dan kemudian termasuk juga aspal-aspal yang untuk aspal jalan, itu yang sangat heavy fraction. Nah, kayaknya yang saya sampaikan seperti itu aja ya. Nah, tapi ada juga, kita ada marketing dan sales juga, kalau nggak salah itu yang penjualannya itu, gitu. Jadi, tolong diingat kita mulainya dari upstream, di mana kita itu berusaha menemukan hidrokarbonnya, dari reservoir, kemudian kita kirimkan ke tempat pengumpul, stasiun pengumpul, kita ada midstreamnya, untuk bagaimana pengirimannya itu, kita ada downstreamnya yang adalah refinery dan petrochemical. Setelah itu nggak ada gunanya kita memproduksikan sesuatu kalau nggak bisa dijual, marketing dan sales. Seperti itu. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya, Mbak Rima. Ya. Nah, judul slide ini adalah This is how we do it. Bagaimana cara kita melakukan itu. Mungkin kalau bisa Mbak Rima, saya mau sedikit intermezzo di sini ya. Kalau yang mungkin Pak Siswo atau Pak Ari itu ngerti ini. Coba ada nggak yang pernah dengar lah? Tahu nggak ini sebenarnya apa ini? Judulnya ini. Dari rekan-rekan mahasiswa. Judul slide-nya ya Pak ya? Betul, judul slide-nya. Mungkin dari rekan-rekan peserta ada yang bisa apa? Nebak. Ini kira-kira didapat dari mana ini judulnya, kalimat ini. Mungkin ada yang mau coba? Silahkan. Untung-untungan aja. Dapat hadiah loh, dapat hadiah yang tebal loh. Ya, dapat hadiah. Ada souvenir menarik berupa tumbler dari Pertamina. Bagi yang berhasil menebak dengan tepat. Ada yang tahu kira-kira ini apa? Mungkin ada butuh clue mungkin Pak Albert. Kalau ada clue-nya langsung dicek. Ini kalau langsung dicek di Google langsung ketemu itu. Ini semuanya kan pada punya smartphone kan? Iya. Kayaknya garing ya. Pada nggak itu, nggak berminat. Belum familiar mungkin Pak dengan judul ini. Ya. Ini zaman saya SMA dulu, ini lagu sangat terkenal ini. Saya aja yang nggak suka lagu kayak gini, ini sampai ngerti lagunya kok. Itu lagunya Montel Jordan, itu semacam kayak lagu rap itu. Dicek aja, lagu-lagu lama itu bagus-bagus kok. Ya, bisa diulang mungkin Pak pertanyaannya Pak, ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaan apa? Oh, pertanyaannya apa? Telat, udah saya jawab, soalnya nggak ada yang jawab tadi. Udah terlambat. Ada itu Pak Mas Bowo. Ada. Namanya Nike. Itu dari Rido Ansori. Udah jawab kalau nggak salah. Sudah jawab ya? Iya, Mas Rido. Oke, silakan tolong speakernya dijalanin, tolong nyanyiin satu bait itu aja. Mas atau Bapak ini Rido Ansori boleh dinyanyikan sedikit tentang ini lirik lagunya mungkin? Halo Mas Rido. Malu kayaknya Pak. Wah, malu-malu ini. Ya udah supaya nggak garing kita lanjutin aja ya, itu intermezzo. Karena Oke, baik. Kalau terus-terusan saya ngomong juga bosen juga lah denger ya.
Saya ingin ada orang yang berani nyanyi gitu loh. Tapi baik. udah, sip, sebentar. Silakan dilanjut. Nah, ini jadi bagaimana kita melakukan kegiatan upstream activities. Kita mulai pertama. Nah, yang tadi saya ngomong spoiler dari Mas Goldi itu, terima kasih karena sudah membuat introduction-nya ini. Kita mulai dengan exploration dan appraisal. Kita menemukan reservoir kita, mengukur kira-kira volumenya menarik atau tidak, kemudian kita melihat ekonomis atau tidak untuk kita produksikan. Setelah itu, kita akan melakukan studies dan engineering. Studies-nya juga bisa banyak. Bisa subsurface studies, bisa surface studies, bisa marine studies, bisa ocean studies. Nanti saya akan terangkan sedikit kenapa kok ocean itu juga perlu dipelajarin di sini. Untuk menemukan bagaimana kita untuk menemukan bagaimana kita memproduksikan reserve yang tadi itu. Dan bagaimana kita mengoperasikan. Nggak ada gunanya kita bangun sesuatu kalau kita nggak bisa mengoperasikan nantinya. Itu dilakukan pada waktu project, pada waktu studies dan engineering itu. Berikutnya, setelah kita bikin rencana-rencana, nggak ada gunanya kalau nggak dilakukan. Karena itu kita ada project execution dan kemudian bagaimana kita men-start up. Di sini kegiatan konstruksi-konstruksi itu terjadi. Uang kita akan keluar banyak di daerah sini. Untuk studies kita memang keluar uang, untuk exploration kita juga keluar uang, tapi untuk pengembangan ini yang akan cukup besar itu adalah pada waktu kita project. Kita akan keluar uang itu cukup besar di sana. Setelah kita melakukan startup, gasnya mengalir, dijual, duit mulai masuk. Jadi baru saat itu kita akan mendapatkan kenyataannya kita memang ada duitnya atau enggak. Dan selain itu kita akan ada further development dan sebagainya, pengembangan lebih lanjut dari lapangan-lapangan kita. Dan yang terakhir itu adalah abandonment dan site restitution. Kita datang bersih, kita juga keluar bersih, gitu. Nah, kenapa saya untuk bagian studies dan engineering, mungkin untuk project dan execution juga, itu cukup saya akan memberikan sedikit ilustrasi lebih lanjut. Ini di luar senario yang kemarin kita lakukan ya Mbak Rima, bahwa oil and gas itu bisa ditemukan dimanapun juga. Pada waktu kita ngomong misalnya oil and gas itu adalah di padang gurun ya teknik kelautan nggak ada fungsinya di sana juga. Tapi sebagian besar minyak dan gas itu ditemukan di laut. Dan beberapa itu di laut dalam. Dan banyak sekarang yang di laut dalam. Itu akan sangat butuh orang-orang teknik kelautan. Karena kenapa? Ya bisa jadi itu nanti ada masalah gelombang, ada masalah sway, ada masalah apa, segala macam. Dan ada satu lagi juga, kalau kita memasang platform itu adalah fixed structure, struktur yang tetap gitu, kita mungkin tidak terlalu bermasalah dengan kelautannya. Tapi pada waktu kita kita memilih pemasangannya adalah FPSO, floating floating, production, storage, and offloading. Jadi itu semacam kayak tanker raksasa kayak atau apa yang digunakan untuk berproduksi. Jelas kelautan itu sangat penting karena kita harus menjaga agar peralatan itu stabil. Nah, mungkin saya berikan waktu sedikit ke Pak Siswo karena Pak Siswo juga dari teknik kelautan ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditambahkan tentang hal itu Pak. Oh, apa nih? ini semua kelautan ya Mbak Rima? Halo? Ada dari luar kelautan juga, Pak. Ada Nah. dari luar kelautan. Video yang tadi dari sistem informasi, Pak. David masih dari ya. Ya, tadi saya cuma nyambung yang disampaikan Pak Prabowo. Sebenarnya kalau teman-teman kelautan ya nggak usah khawatir ya. Sebenarnya kita masih banyak peluang untuk di perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang berkembang. Paling tidak saya lihat ada tiga subjek yang mungkin akan menjadi andalan teknik kelautan. Yang pertama jasa inspection itu banyak mengambil dari teman-teman kelautan. Kenapa mengambil dari teknik kelautan? Karena di situ ada beberapa background yang diperlukan memang di sana, terutama teman-teman yang mempunyai
kursus sama inspektur dan lain-lain. Itu banyak dari teman-teman kelautan. Yang kedua, selain inspeksi construction, di construction oil and gas itu banyak sekali diperlukan teman-teman dari teknik kelautan. Kita banyak belajar dari kampus mengenai struktur platform, stress analysis-nya, fatigue, dan lain-lain. Tidak hanya yang ada di darat, tetapi majority yang platform-platform yang di laut, itu banyak memerlukan studi dari teman-teman, support dari teman-teman yang punya background dari teman kelautan. Ataupun sekarang dari klien sendiri, dari oil and gas company, ada PHM, ya Pertamina secara keseluruhan, terutama di PHM kita banyak sekali menerima teman-teman dari kelautan. Jadi jangan khawatir, prospek ke depan harusnya masih terbuka lebar ya. Dan bahkan sekarang kalau saya lihat kelautan yang saya tahu di ITS dari angkatan saya, dulu satu angkatan 26 orang, 25 orang, sekarang satu angkatan sudah 150 orang. Saya nggak tahu di teknik kelautan di ITK berapa mahasiswa untuk satu angkatan, tapi perkembangannya sangat pesat. Jadi jangan khawatir, kita masih banyak peluang ke depan. Ya, Mas Prabowo. Sip, terima kasih Pak Siswo. Itu menjawab pertanyaan yang 21 pertanyaan yang kemarin diberikan kepada saya bahwa peluang teknik kelautan di oil and gas seperti apa. Jadi terima kasih karena saya nggak perlu jawab Pak, Bapak yang jawab sudahan ini. Dari sumber yang bisa lebih dipercayalah daripada saya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Mbak Rima. Ini sudah yang terakhir karena Oke, mungkin kalau masih menunggu slide, buka pertanyaan bisa Pak Prabowo mungkin. Ya, sambil nunggu slide, oke, kita mungkin ada satu pertanyaan yang disampaikan ini langsung 5 menit yang lalu oleh Pak Rizky Wijaya Saputra dari Uniba. Pertanyaannya, kalau prosesnya rumit dan sangat banyak yang terlibat, kendala yang sering dialami apa, bagaimana mengontrol semua aspek, dan apalagi masalah harga minyak yang sulit diprediksi. Saya agak ragu-ragu mau jawabnya gimana ya ini ya. Prosesnya memang sangat rumit dan kita melibatkan sangat banyak pihak. Tapi kita punya suatu sistem yang memang sudah berjalan. Kita punya masalah-masalah, dalam masalah-masalah itu kita ada mitigation measure juga di sana. Jadi dalam prosedur-prosedur kita kalau ada masalah, kita tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengontrol semua aspek agar berjalan baik? Saya mungkin akan sedikit menyampaikan yang saya pelajarin beberapa tahun yang lalu. Kita ada circle of control, circle of influence, dan circle of concern. Jadi ada 3 macam lingkaran yang kita punya. Kita punya circle of control, di mana kita bisa ngatur sendiri. Kita punya circle of influence, di mana kita itu mempengaruhi orang. Dan kita punya circle of concern, yang kita cuma bisa khawatir. Saya akan bikin analoginya seperti COVID ini. COVID itu ada, itu menjadi concern semua orang. Influence kita gimana, bagaimana kita mempengaruhi orang lain agar menerapkan social distancing. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Circle of control kita adalah apa? Diri kita sendiri. Kita masih bisa mengontrol diri kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mengontrol semua aspek agar berjalan baik, maaf, mungkin kita itu orang yang control freak jadinya. Orang yang benar-benar itu ingin ngontrol semuanya, dan yang terjadi mungkin malah stres. Kita harus tahu kita tidak bisa mengontrol semuanya, yang kita bisa lakukan adalah yang bisa kita kontrol, yang bisa kita influence, kita akan influence, yang kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya sudah, mau ngomong apa lagi, kita antisipasi kalau ada masalah. Jadi, dengan harga minyak yang sangat susah diprediksi, benar, kadang-kadang orang berpikir harga minyak $120 itu bagus dan sebagainya. Tidak juga. Ongkos operasinya juga naik. Jadi harga minyak rendah itu juga tidak lebih baik juga. Jadi saya tidak tahu apakah ini menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Wijaya ini, tapi proses memang benar rumit, melibatkan banyak pihak. Kendalanya yang paling banyak dialamin, ya tadi kan sudah disebutin sendiri, rumit dan melibatkan banyak pihak, ya kendalanya macam-macam lah. Kalau kita ngomongin satu-satu nggak selesai 1 hari gitu. Kita tidak bisa mengontrol, harga minyak memang tidak bisa diprediksi.
Jadi ya itu menjadi area of concern kita. Mungkin kalau ada tambahan. Mungkin saya akan jawab juga Pak Prabowo. Jadi di setiap cycle untuk proses itu kita banyak yang harus kita perhitungkan ya. Mungkin saya merucut aja contohnya kalau kita punya project. Jadi project itu kita juga dalam project itu kita juga punya namanya risk management. Halo, ya Pak. Jadi di risk management itu kita lihat atau kita buat semua resiko-resiko apa saja sih yang kemungkinan kita hadapi kalau kita meran satu project. Jadi contohnya untuk procurement material, untuk pembelian material, apa aja sih resikonya? Resikonya terjadi keterlambatan material. Mungkin materialnya tidak sesuai dengan spek. Terus step lain pada saat konstruksi, resikonya apa saja pada saat konstruksi? Resikonya mungkin keterlambatan fabrikasi, keterlambatan provide material, keterlambatan provide equipment. Jadi semua itu kita buat register, kita akan catat, dan setiap register itu punya pemiliknya. Siapa sih yang memiliki resiko-resiko itu, dan mereka harus mempunyai satu proposal bagaimana cara memitigasi terjadinya resiko itu. Jadi kita tahu kita punya resiko ya, tapi kita tahu juga bagaimana kita memitigasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko itu. Sehingga kita secara keseluruhan dalam suatu proyek itu resikonya dan cara mengatasinya. Itu kalau kita bicara dalam satu proyek. Sama seperti pada saat exploration juga gitu. Exploration mereka juga punya hal-hal yang risiko-risiko apa aja yang mereka akan hadapi, dan mereka punya juga mitigasi-mitigasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Siswo atas penjelasannya. Kalau memang dirasa berminat, mungkin Mbak Rima di mute juga kalau yang itu mungkin bisa tanyakan ke rekan-rekan mahasiswa. Di sesi risk management dirasa menarik, itu kita ada rekan-rekan yang juga mungkin ahli di sana gitu. Oke. Risk management. Iya, nanti kalau saya tawarkan ke Bu Rima dan teman-teman di list saja sebenarnya yang diperlukan apa topiknya, sampaikan ke kami. Nanti kami akan coba review, kalau memang kami bisa melakukan ini, kita akan lakukan. Baik, Pak. Oke, kita sambung. Kayaknya banyak pertanyaan itu, Pak Prabowo. Ya, saya jawab satu pertanyaan lagi dulu aja, Pak, Bapak-Bapak, Ibu, Mbak, Mas, satu pertanyaan lagi, setelah itu kita lanjut. Karena slide yang saya tampilkan ini 10 menit juga sudah panjang banget lah. Nah, jadi pertanyaan dari Ibu, ya, Mbak ya, harusnya ya, ini ya, Luh Putri Andiani. Apakah Waduh, dari Perth itu. Jauh itu dari Perth. Dari Perth ya? Perth ya? Sedang sekolah, Pak, saya. Sedang sekolah ya? Oke. Maaf. Jadi ada metode teknik yang saat ini digunakan untuk mempercepat source rock tadi supaya menjadi sumber hidrokarbon, supaya tidak menunggu jutaan tahun. Semoga Anda bisa menemukan supaya kita bisa jadi miliuner semua lah. Karena sampai sekarang ini, itu seperti yang tadi disampaikan sama Pak Goldi, kita ngomongnya itu kita butuh jutaan tahun. Instan itu tidak, instan itu cuman sekarang ini kita kalau yang digital benar instan, tapi untuk segala hal kita butuh waktu dan kita butuh proses. Kalau memang kita bisa mempercepat prosesnya itu, jelas itu akan suatu kemajuan. Tapi apakah itu sesuatu yang bagus? Saya agak tanda tanya. Berikutnya, apakah hasil sampingannya sumur selain hidrokarbon bisa dimanfaatkan juga seperti garam? Garamnya ini bukan seperti garam laut yang NaCl atau apa yang untuk masak. Itu garam pengotor. Kita malah kalau bisa itu bagaimana jangan dapat pengotornya itu. Nah,
hasil sampingannya ada cukup banyak. Kita ngomong yang tadi garam, kita juga ngomong seperti kayak air, kita ngomong kayak pasir, kita ngomong apa macam-macam itu menjadi, kalau kita ngomong itu liabilities. Jadi kasarnya itu menjadi suatu hal yang harus kita olah, harus kita bersihkan. Kalau memang mau dimanfaatkan, saya nggak kebayang memanfaatkannya untuk apa ya. Mungkin saya yang kurang kreatif di bagian ini. Untuk harga minyak, saya lebih baik nggak komentar apa-apa deh. Saya bukan orang yang memprediksi harga minyak. Tolong diingat bahwa orang-orang memprediksi harga minyak gimana, beberapa bulan yang lalu itu harga minyak itu sampai sangat rendah banget kan. Itu sama aja seperti kalau zaman saya dulu SD atau apa, ada dukun yang ngasih nomor buntut. Nomornya pasti sukses. Bolong semua. Mungkin mahasiswa sekarang nggak tahu buntut itu apa ya? Ekor. Togel. Togel atau apalah sekarang. Togel. Jadi buntut itu nomor berapa, diambil cuma belakangnya aja. Nah, itu buntutnya. Beda zaman, Pak. Beda zaman. Tapi ya gitulah. Tapi sekarang itu waktu di mana? Di sini pun internet, itu juga masih ada judi-judi. Tapi istilahnya aja yang berbeda. Terima kasih. Saya mungkin menambahkan sedikit aja Pak Probo yang pertanyaan Buluh untuk harga minyak. Silakan. Ya, Buluh kita tidak bisa memprediksi ya. Harga minyak ini kan sangat sulit diprediksi. Nggak ada orang yang tahu sampai kapan kondisi seperti ini. Sama seperti dulu di tahun 2010 ya, kita juga punya kasus seperti ini dan orang-orang juga nggak tahu. Nah sekarang ini ya sekarang tergantung negara-negara adidaya itu ya, antara Arab Saudi, Rusia dan Amerika. Kalau mereka bisa solve problem mereka, harusnya harga minyak bisa kembali normal. Tetapi ini kan ada negara yang bersikeras mempertahankan minyaknya dan yang satu sisi juga nggak mau. Jadi tidak ada titik temu gitu. Jadi kalau permasalahannya sebenarnya kalau mereka anggota OPEC semua harusnya tidak ada masalah. Tetapi ada negara besar yang tidak masuk dengan OPEC dan OPEC nggak bisa ngatur mereka gitu. Jadi nggak akan bisa ketemu. Jadi ya kita berdoa aja semoga kondisi ini semakin bagus sehingga kita saat ini terus terang sih untuk oil and gas industry kita bleeding ya. Jadi sangat susah buat kita dan kita harus menurunkan operasi kita dan menurunkannya tidak main-main. Kita harus turunkannya sangat besar sehingga kita bisa tetap survive gitu. Jadi sekarang ini mood kita sekarang mood survival. Jadi kita tidak akan bisa kembali seperti semula kalau keadaannya nggak kembali. Ya, silakan Pak Bro. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Joko. Tambahan satu lagi, kita harus mengoptimasi kondisi operasi kita, tapi tidak mempertaruhkan keselamatan kita. Itu hal yang benar-benar tabu untuk kita lakukan. Kalau kita sudah ngomong urusannya dengan safety, itu tetap menjadi core value. Jadi itu cuma menambahkan aja ke Pak Siswo karena pada waktu kita menurunkan biaya, kita harus menurunkannya dengan melakukan efisiensi, bukan dengan mengorbankan safety. Safety adalah core value, tidak boleh dipertanyakan. Itu aja. Jadi ini slide terakhir saya. Kalau memang berminat, kita akan bisa bahas detail di mungkin masa mendatang. Ini cuma untuk menampilkan secara amat sangat garis besar bagaimana kita beroperasi oil and gas di daerah upstream. Kita ada sumur. Sumur itu diletakkan pada platform-platform seperti tadi yang diterangkan. Ada juga sumur yang mungkin subsea yang di bawah laut. Tapi kita anggap gampang aja sumurnya itu selalu di platform. Sumur yang di platform itu akan menghasilkan minyak dan gas, tergantung kita ngomongin ini sumur gas atau sumur minyak. Setelah itu kita butuh mengalirkan minyaknya itu tadi. Minyaknya itu akan dikirimkan ke separator-separator yang kita itu beroperasi pada kondisi tekanan tinggi atau tekanan rendah, HP separator atau LP separator. Saya
akan masuk ke stream gas dulu, ke alur gas berwarna merah. Jadi dari separator itu kita akan ada pemisahan. Gasnya itu akan kita kirimkan ke dehydration unit atau sweetening unit, di mana dia diolah sehingga bisa dijual lebih lanjut dan bisa diolah lebih lanjut. Ada gambar HP flare, itu bukan operasi, itu untuk safety, untuk emergency kita kalau ada permasalahan. Jadi kita gas, kita akan olah dulu, setelah itu kita meter, baru kita akan jual ke atau dikirimkan ke pengolahan lebih lanjut. Nah, dari separasi gas dan liquid itu kalau kita misalnya ngomong ya, contohnya kalau HP separator, anggap aja seperti Anda punya kaleng Fanta lah. Kocok habis-habisan, buka, gasnya itu high pressure. Tapi setelah itu gasnya keluar, yang tersisa adalah cairannya. Cairannya itu dimasukkan ke separator yang tekanannya lebih rendah, yang membentuk, kemudian saya akan masuk ke stream liquidnya dulu, bukan stream air, stream hidrokarbon liquid. Jadi alur hidrokarbon liquid dulu. Nah, dari separator itu, kalau memang diperlukan, cairan itu akan kita pompakan, kemudian kita masukkan ke sistem stabilisasi yang sering itu menggunakan panas. Kita akan masukkan ke dalam tangki penampung, dan setelah itu nanti akan dikirimkan, dijual ke tempat lain, atau dikirimkan ke tempat lain. Nah, dari separasi itu, ada kemungkinan gas yang terbentuk. Karena kenapa? Mungkin akan terlalu detail kalau saya terangkan di sini. Ada suatu sistem yang namanya itu, phase envelope, jadi amplop diagram fase, di mana kalau kita ada suatu fluida, itu ada kesetimbangan antara fluida gas dan fluida cairan. Pada waktu tekanan kita turunkan, akan terbentuk gas selama memang gas itu akan terbebaskan. Dan kemudian kita akan kompres untuk nanti dikirimkan juga kompresi itu. Yang terakhir adalah, dan selain itu kita juga mungkin butuh melakukan sweetening dari minyaknya. Maaf, itu ada sedikit kesalahan gambar kalau nggak salah, tapi yang tidak terlalu mengubah juga. Jadi kalau kita punya minyaknya itu juga bisa jadi kita butuh diolah, bukan sekedar distabilkan. Berikutnya yang terakhir adalah apa? Hasil sampingnya seperti tadi yang disampaikan, contohnya adalah air. Kalau kita memproduksikan minyak, itu pasti ada hasil sampingnya. Salah satu yang paling sering kita hadapin adalah air. Nah, air itu kita akan lakukan degassing dulu, seperti yang tadi saya terangkan di separator. Kita akan memisahkan gas dari airnya itu, gasnya akan kita buang, atau kalau bisa kita olah, kita akan olah, kita jual juga. Sedangkan airnya sendiri akan kita olah sesuai dengan baku mutu sebelum dikembalikan ke lingkungan. Selain itu kita juga punya cukup banyak peralatan sampingan, jadi utilities untuk lapangan ini. Saya perlu sampaikan bahwa untuk menjelaskan slide detail ini, kita pernah lakukan di PHM, butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi saya cuma bisa menyampaikan sekitar 10 menit, ini tadi bagaimana kurang lebih kita beroperasi di oil. Saya rasa sudah itu aja, mungkin bisa ditampilkan, kali ini benar-benar slide yang terakhir ya Mbak Rima. Mungkin bisa di slide yang setelahnya dulu aja, baru kita ke video, silahkan ke slide yang berikutnya. Yang terakhir, slide penutupan. Meskipun slide penutupan ini belum ditutup ya. Mas Bowo, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Mas Tegar Firman Susanto. Ya. Benar Pak Ari. Ini. Tolong ini ada yang selain Pak Ari, Pak Siswo, dan rekan-rekan PHM ya, ada nggak rekan-rekan mahasiswa yang bisa melafalkan ini dengan tepat gitu? Sebelum Pak Ari itu, Pak. Silakan. Satu aja rekan mahasiswa.
kuis lagi ini ya Pak ya? Ya, kuis lagi. Pakai kacamata. Jadi tolong di unmute yang kali ini aja, tolong dilafalkan dengan tepat gitu loh. Orangnya pakai kacamata hitam, rambutnya pendek, bawa bom sama granat sama apa itu namanya bazooka. Ayo, mungkin peserta dari adik-adik mahasiswa ada yang tahu dari berdasarkan clue yang disebutkan Pak Albert tadi? Apakah ini mungkin potongan film atau potongan lirik lagu? Ada yang sudah jawab, Mbak, tapi permintaan saya adalah tolong lafalkan seperti yang menyebutkan itu. Jadi di unmute ya mikrofonnya kalau ada yang mau jawab. Tolong di unmute yang mau jawab. Ada satu yang sudah jawab, Vanessa Trianggeni Lestari. Mahasiswa kami, Pak. Ya, silakan itu. Teknik Kelautan. Ya, silakan. Vanessa mungkin bisa dilafalkan seperti apa kata-katanya? Persis yang kayak di Terminator, Bu. Lagi. Ya. Of course. Ya. Coba ya. I'll be back. Good. Gimana? Bagus banget. I'll be back. Keren. Oke. Bener ya, Pak ya? Itu tepat sekali. Jadi terima kasih. Ini slide saya yang terakhir. Ini bukan perpisahan. Kita akan kembali lagi untuk yang berikut-berikutnya. Nah, karena slide saya sudah selesai dan Pak Ari itu sudah kayaknya itu pingin apa tuh untuk minggu depan. Monggo Pak Ari, silahkan dulu Pak Ari. Saya mute lagi Pak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan ini subjeknya idealnya nanti untuk Mas Tegar untuk besok minggu depan ini, tapi saya berusaha menjawab. Jadi analisa kegagalan pipeline seperti apa yang diterapkan oleh PHM untuk mencegah agar kegagalan tidak terjadi. Jadi introduction-nya, dari tahap desain kita harus selection materialnya harus benar. Jadi selection materialnya harus benar itu bagaimana? Mas Ari, aku boleh interrupt Pak? Yes, oke. Itu disimpan aja biar Mas Tegar hadir lagi minggu depan. Ya. Jadi terus termasuk yang deep water, kelautan itu nanti saya contohkan pekerjaan saya yang sangat challenging di belahan dunia yang lain. Dan sekaligus saya memperkenalkan diri bahwa saya create teknik jurusan kelautan di ITB untuk memenuhi kebutuhan pipeline di Indonesia dan worldwide, sehingga saya sangat istilahnya antusias untuk meng-create engineer dari Balikpapan. Ini, terima kasih. Wah, mantap itu. Sip. Mungkin apa itu namanya? Kalau saya boleh menjawab, ini ada pertanyaan dari Esra Sulu Matius ini. Iya, boleh. Iya, jadi Esra mahasiswa Teknik Kelautan IPK. Jadi seperti pada video sebelumnya itu ada kejadian offshore yang terbakar. Pertanyaan pertama saya, berapa kerugian dan dari kejadian tersebut? Yang kedua, apakah bangunan laut tersebut akan diperbaiki dan dibersihkan? Jadi kalau saya jawab yang pertama, kerugian ini ini kecelakaan yang sangat besar ya, dan korbannya sangat banyak, terus tumpahan minyaknya juga sangat banyak. Jadi kerugiannya itu sekitar 3,5 miliar dolar, kurang lebih segitu. Jadi nilainya sangat besar gitu. Terus untuk platformnya seperti apa? Kalau menurut saya platformnya udah nggak bisa diselamatkan ya. Jadi harus di-dekom karena memang kecelakaannya sangat hebat dan platform akan berdampak terhadap api itu sangat mempengaruhi kekuatan dari struktur yang ada. Jadi
Saya nggak tahu, mungkin kalau Mas Arif pernah ada informasi, tapi yang setahu saya deformasi yang disebabkan oleh api terhadap struktur itu sangat besar dan tidak memungkinkan platform itu dipakai lagi. Ya, terima kasih. Saya kalau api itu membakar baja, itu kan kalau kita belajar teknik material, strength material itu fungsi dari temperatur. Semakin tinggi temperatur, semakin rendah yield strength-nya. Jadi kayak kita bakar plastik aja sebenarnya. Kalau plastik suhu normal kan kuat kayak gitu. Ketika dipanasin ya meleleh. Seperti itu juga. Sehingga tidak bisa menyokong struktur bangunan di atasnya. Dan selanjutnya untuk kerugian ya, kalau kita baca bukunya Deepwater Horizon, Macondo itu BP harus membayar 44 billion US dollar. Jadi anggaran kita, APBN kita, coba dibandingkan berapa. Jadi magnitudenya sebesar itu. Terima kasih. Sebelum kita ke Terima kasih Pak Ari. pertanyaan yang berikutnya, jadi berapa kerugian kejadian itu? Memang benar kerugian material itu sangat besar, tapi 167 nyawa hilang itu tidak bisa dinilai dengan uang sama sekali. Kita tetap harus bagaimana melakukan desain, melakukan operasi, di mana pekerja-pekerja kita selalu terlindungi, berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, bukan dengan selamat Riyadi ya, atau selamat siapa gitu kan. Tapi kita berangkat itu harus selamat dan pulangnya juga harus selamat, gitu. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya akan bacakan juga pertanyaan dari Mbak Endasari. Apakah ada perbedaan teknis atau mungkin kendala yang biasanya dihadapi pada oil and gas di darat dan oil and gas di laut? Jadi kendala-kendala itu jelas kalau di laut itu kita tidak ada urusannya dengan kelautan atau apa, tapi bisa jadi kalau di darat itu kita mungkin ada societal, di mana kan rumah penduduk atau apa, jalan raya, kemudian itu habitasi dan sebagainya. Itu yang bukan dari sisi teknis dulu ya. Kalau di laut kita harus mungkin hati-hati dengan marine traffic dan sebagainya, atau terumbu karang atau apapun juga dan sebagainya. Kalau dari sisi operasional teknisnya, otomatis kalau di darat selama bukan hujan badai dan sebagainya, kita ada masalah, kita tinggal ngirim orang. Tapi kalau di laut harus melihat juga cuaca seperti apa, apakah ada badai atau apa dan sebagainya. Jadi ada cukup banyak pertanyaan ini cukup menarik, tapi open ended, sangat banyak jawabannya. Dan tambahan yang satu lagi, selain dari sisi dia di darat atau laut, tergantung dari reservoir kita juga. Ada yang reservoirnya high pressure, high temperature, ada yang low pressure, low temperature. Jadi jenis-jenis reservoir beda-beda juga, termasuk juga produknya beda-beda dan motornya beda-beda. Kendala teknisnya akan beda dari satu lapangan ke lapangan yang lain. Kita tidak bisa sebenarnya mengcopy and paste. Jadi banyak sekarang ini kan yang dengan mudahnya kalau pakai Word itu tinggal di copy and paste, itu tidak bisa seperti itu. Kita harus lihat spesifik dari lapangan. Kayaknya Pak Siswo ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Udah cukup ya Pak Prabowo. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Yuri ya. Soalnya saya ada teman laki namanya Yuri. Laki-laki Pak, kebetulan laki-laki Yuri. Mas Yuri. Oke, Mas Yuri. Jadi ada pertanyaan tantangan saat bekerja di offshore dan apa yang harus diwaspadai saat bekerja di offshore. Mungkin kalau kita ada sesi yang bagian operation, itu akan menarik kalau ada maksudnya curhatan dari teman-teman yang bekerja di offshore. Tapi saya pernah melakukan kerja di offshore, bosen, Mas. Paling pertama bosen. Di tengah laut, cuman ngelihat kemana-mana itu ngelihatnya itu cuman laut doang, itu bosen. Saya itu pernah di lapangan itu kalau nggak salah hampir 1 bulan, itu tuh mau ngapa-ngapain aja itu bosen gitu. Jadi bahayanya apa? Coba dilihat, coba diingat-ingat juga kalau kita di darat, kita masih mau lari, manjat pagar itu bisa. Di laut, bisanya cuma terjun ke laut.
Kalau Laut Indonesia mungkin masih bisa diselamatkan. Nah, maaf. Jadi kalau di laut di Indonesia, karena kita masih di negara tropis, mungkin itu kita masih bisa terselamatkan. Coba kebayang kayak yang tadi di Piper Alpha itu, di laut utara, kalau pas winter, dalam waktu beberapa menit aja kena hipotermia. Kedinginan. Kalau yang dulu saya nggak tahu ini, saya yakin pada suka, kalau memang suka film itu kan nonton kan ya, Titanic yang main Leonardo DiCaprio itu kan cuma beberapa jam aja orang sudah meninggal itu di waktu laut itu. Nah, Leonardo yang filmnya itu tahun 95-an ya, jadi mungkin pada belum nonton semualah pada waktu dia itu jadi hit. Nah, berikutnya, apakah Pertamina dan Pertamina Hulu Mahakam membutuhkan open jurusan teknik kelautan untuk bekerja? Karena info tidak menyebutkan dari teknik kelautan. Mungkin ini nanti saya tidak akan menjawab dulu aja. Pak Siswa ada tanggapan, Pak? Kalau menurut saya ada kok. Jadi malah di divisi kami di engineering construction dan project itu kami sudah mencantumkan salah satu background-nya yaitu teknik kelautan. Kita udah masukkan sebenarnya. Jadi itu peluang buat teman-teman teknik kelautan untuk masuk ke oil and gas industry. Banyak kok lulusan teknik kelautan yang ada di PHM. Oke. Terima kasih Pak Siswo. Pertanyaan yang terakhir dari Mas Yuri ini, apakah temperatur gas di sepanjang pipeline bisa dianggap sama, konstan, walaupun tekanannya berbeda-beda? Ini pertanyaannya terlalu teknis, saya akan menjawabnya nanti di presentasi teknis yang berikutnya. Tapi kalau singkat aja ya, mungkin kalau kita tahu PV sama dengan ZNRT, ada penurunan tekanan, biasanya penurunan temperatur juga terjadi. Perkara kita anggap konstan atau tidak, itu tergantung engineering judgment dan logika berpikir kita. Karena yang terjadi jangan sampai kita mengasumsikan sesuatu, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan asumsinya. Jadi, maaf, apa itu namanya, yang pada waktu kita melakukan engineering, kita akan melakukan beberapa asumsi. Kita ada data-data teknis, kita tidak mempunyai semua data teknis, kita harus melakukan asumsi. Pada waktu kita melakukan asumsi, artinya apa? Kita bertanggung jawab apakah yang kita asumsikan itu masuk akal atau tidak. Seperti itu. Nah, dan apa itu namanya, kalau ternyata asumsinya tidak tepat, ya mungkin hasilnya tidak akan tepat juga, gitu. Dan maaf, sebelum ke pertanyaannya Pak atau Mbak, ini saya Isa Zaki, mungkin. Mohon maaf Pak Albert, mungkin kita batasin sampai 2 pertanyaan terakhir ya Pak Albert ya. 2 pertanyaan berikutnya. Sesi kali ini. Jadi mungkin ada satu yang tadi saya lupa Mbak Rima, mungkin bisa ditampilkan ya, yang slide-nya yang tentang apa tuh oil and gas bisnis yang dari exploration sampai ke ekspor. Yang kita ngomong kemarin, saya boleh bikin analogi kayak gitu gitu loh. Oke, yang di awal ya Pak. Ya. Oke, sebentar Pak. Silakan. Yang ini yang slide setelahnya lagi, slide 8, maaf, slide 8. Jadi mungkin maaf untuk rekan-rekan mahasiswa, kalau belum pernah bisnis, belum pernah membuka usaha atau apa, mungkin tidak bisa membayangkan ini dengan amat sangat mudah ya. Saya akan membuat satu analogi lagi, yang kemarin Mbak Rima waktu dengar itu ketawa-ketawa gitu, cengar-cengir. Jadi exploration dan appraisal. Setelah itu kita melakukan studies engineering, kita melakukan project startup, setelah itu production, dan yang terakhir abandonment. Exploration dan appraisal itu adalah apa? Anda mahasiswa-mahasiswa, karena saya pria ya, saya akan melihat dari sisi prianya. Anda mahasiswa melihat, wah, mahasiswi ini cantik atau apa? Deketin, cari tahu sukanya apa dan sebagainya. Eksplorasi apakah memang ada chance untuk namanya nanti membangun rumah tangga dan sebagainya. Lihat kemudian apakah memang cocok, ada kecocokan atau enggak. Studies and engineering, pendekatan, ngetahuin keluarganya, ngelihat kira-kira kalau misalnya memang apa itu namanya jadi benar-benar jadi gitu, kira-kira kuat enggak, kasarnya kalau nek basa Jawane kuat bandani ora. Kuat bandani itu apa ya?
sanggup membiayai enggak nantinya. Oke, setelah itu project execution dan startup, nikah, dan bangun rumah tangga, kontrak rumah bareng, bangun rumah bareng, dan sebagainya. Berikutnya, production. Ya, apa itu, si kecil keluar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, abandonment adalah kita datang itu dari tanah, kita akan kembali ke tanah. Gitu. Jadi, oil and gas sebenarnya adalah seperti cycle kita manusia juga. Kita mulai mengeksplorasi dan sebagainya, kita menentukan segala macam yang mau kita lakukan, kita benar-benar melakukannya, buah-buahnya datang keluar, dan yang terakhir kita akan kembali ke asal kita juga. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan tambahan yang terakhir ini tentang hal ini. Cukup ya itu tadi Mbak Rima ya? Cukup Pak. Tetap mungkin ya. Mungkin kita bisa kembali ke 2 pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita Jadi, sesi ini. Ya, maaf 2 pertanyaan terakhir, tapi saya hanya akan baca satu lagi aja yang punya Pak Izazaki karena ada satu pertanyaan yang kemarin saya itu gatel mau jawab, gitu. Iya, silakan Pak. Jadi mohon izin, apakah di minyak dan gas, sebentar, di dalam industri perminyakan di perusahaan minyak dan gas Pertamina Hulu Makam, bagaimana cara meningkatkan produksi minyak dan gas yang efektif dan efisien, sedangkan setiap tahun produksi minyak di Indonesia turun, bagaimana menanggapin? Ya, gimana ya? Sesuatu itu selalu ada mulainya dan selalu ada akhirnya. Lapangan Mahakam itu adalah pada masa decline sekarang ini. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangin penurunannya. Bagaimana meningkatkan produksi, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengurangi penurunan. Ya otomatis itu meningkatkan produksi juga dengan mendrill sumur-sumur baru, dengan meningkatkan efisiensi produksi, peralatan yang tidak kita butuhkan, yang membutuhkan biaya kayak atau apa, itu kita akan stop operasinya, kita akan lihat bagaimana operasikan dengan cara yang lain, demikian cost-nya lebih mudah, dan seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu menjawab pertanyaannya, tapi kita melakukan segala yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ongkos produksi, tapi tolong dengarkan sekali lagi, ini yang paling penting, tanpa mengorbankan safety atau keselamatan karyawan-karyawan kita. Ini yang selalu kita benar-benar tekankan, penurunan produksi, penurunan itu keselamatan. Nah, itu jadi mungkin pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab di sesi ini ya. Nah, tapi saya kemarin ada satu yang itu cukup benar-benar tetohok mendengar pertanyaannya. Apakah seorang mahasiswi bisa intern di Mahakam, di PHM? Saya tidak bisa, saya melihat itu, saya itu sampai dek. Mahasiswi OJT yang di tempat saya, intensif di tempat saya, itu hampir 90% itu perempuan. Tim saya juga ada banyak tim perempuan. Mbak Ani Setianingsih dulu pernah di tim saya juga. Nah, mungkin saya akan memberikan kepada suara feminim untuk menyuarakan bahwa perempuan bisa di oil and gas. Silakan Mbak Ani, kali ini bukti ya. Bu Ani masih bergabung di sini. Yes, silakan Bu Ani. Iya, masih bergabung di sela-sela ngurusin urusan domestik. Bagi teman-teman mahasiswa jangan berkecil hati. Saya sebagai salah seorang wanita pekerja di PHM, saya hampir 5 sampai 6 tahun itu bekerja di lapangan ya. Saya juga mengalami yang namanya tinggal di bar selama 6 bulan, tentunya dengan 2 on 2 off gitu ya. Di offshore yang seperti tadi teman-teman tanyakan. Jadi tidak ada batasan kalau di dalam PHM itu sendiri. Jadi teman-teman tetap ini aja semangat bahwa bahkan di tempat kita itu ada namanya diversity ya. Jadi di pos-pos tertentu itu pasti ada perempuannya. Bahkan beberapa top manajemen atau manajemen menengah ke atas pun itu sudah terwakili dengan beberapa perempuan seperti itu. Jadi terima kasih Mbak Ani. Yang kita pentingkan di sini bukan gender, tapi kemampuan dan memang kecocokan dan etos kerja. Bukan gendernya yang paling penting.
Mungkin itu saya itu yang sampaikan yang terakhir. Curcolan yang saya kemarin nggak perlu saya ngomongin dulu ya Mbak ya, yang perkara apa itu namanya? Perkara instan atau apa itu untuk sesi berikutnya ya. Ya, mungkin sesi sendiri Pak untuk itu Pak. Ya, sip. Pak Pro, boleh saya tambahkan sedikit yang pertanyaan Mas Isa Zaki Safari mengenai cost efficiency. Silakan Pak. Jadi kami sadar bahwa produksi ataupun reservoir kita itu hasilnya nggak seperti dulu. Dan sekarang kita juga harus melihat secara detail. Contohnya untuk kalau kita menemukan satu sumur, kita harus hitung-hitung apakah kita ekonomis atau tidak melakukan pengeboran. Jadi sebelum melakukan pengeboran, kalau dulu zaman kita masih kaya ya, atau reservoir kita masih tinggi, setiap menemukan sumur kita langsung drill. Nah, sekarang ini nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang sumur-sumur kita nggak kayak dulu isinya, ini kecil-kecil. Jadi kita harus melakukan perhitungan ekonomisan satu sumur. Kalau setelah kita hitung dan ekonomis, kita akan lakukan pengeboran. Nah, kita sekarang mendapat tantangan dari manajemen. Kalau kita tetap melakukan pengeluaran sama seperti sekarang, seperti kemarin, itu mungkin Mahakam akan stop, ya. Tetapi kita kan nggak mau. Kita maunya Mahakam terus akan berproduksi. Nah, mau nggak mau kita harus bisa menurunkan biaya operasi kita, biaya drilling kita. Jadi kita sekarang lagi gencar-gencarnya, kita punya program namanya Cleopatra. Itu salah satu upaya kita menurunkan ongkos produksi kita, menurunkan capex dan opex kita. Kalau dulu ngebor, contohnya mungkin kita perlu 1 juta, sekarang udah nggak bisa 1 juta. Kalau dulu konstruksi perlu 100.000, kita sekarang nggak bisa 100.000. Jadi sekarang semua harus menurunkan. Setelah semuanya diturunkan, kita hitung lagi apakah ekonomis dengan biaya-biaya itu. Kalau itu ekonomis, kita akan lakukan pengeboran. Kalau tidak ekonomis, kita akan lakukan lagi apakah bisa dikurangi dan segala macam. Sampai kita melihat bahwa itu ekonomis. Tapi setelah kita lakukan beberapa studi dan tidak ekonomis, ya kita tidak akan paksakan pengeboran. Karena akan merugikan juga gitu. Jadi cost efficiency ini sampai sekarang kita tetap akan continue dan memang harus kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita tidak akan bisa survive. Jadi Mahakam mungkin akan jadi sejarah aja. Jadi kita maunya Mahakam tetap berlanjut dengan cost efficiency yang kita sudah sepakati. Setuju dengan tadi Mas Prabowo atau Pak Dino sampaikan, safety kita tetap menjadi core bisnis kita, core value kita. Kita tidak boleh mengabaikan nilai-nilai safety. Itu aja Pak. Tambahan Pak untuk Mas Albertino dan Pak Siswo, saya ada satu parameter lagi. Jadi kita harus meniadakan atau meminimize unplanned shutdown untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan cara operation maintenance-nya yang bagus, serta waktu awal desain kita harus robust, dan selanjutnya waktu construction kita harus mengawasi semua parameter yang kita desain itu sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya waktu operation kita harus melakukan operation maintenance yang bagus sehingga unplanned shutdown itu tidak terjadi. Jadi kalau unplanned shutdown itu terjadi, itu sangat merugikan PHM. Dan kita punya parameter unplanned shutdown itu tidak ada. Itu terima kasih. Maaf, saya tolong waktu 2 menit lagi, Mas Goldi, yang dari Subsurface itu mau menambahin komentar dari Mas Zaki tadi. Silakan Mas Goldi. Terima kasih Mas Bowo. Ya, saya ingin memberi sedikit optimisme saja. Walaupun kita tahu Mahakam sudah beroperasi puluhan tahun dari akhir tahun 60-an hingga sekarang sudah memasuki fase decline. Tapi kalau kita bandingkan dengan prediksi dari operator lama dulu, yang kita
produksikan saat ini itu sudah lebih tinggi daripada prediksi dari operator lama. Kita secara teknikal, selain tadi sudah disebut Pak Siswo, secara cost juga melakukan efisiensi yang cukup banyak. Secara teknikal juga kita push to the limit yang tadinya tidak bisa kita lakukan pada zaman operator lama, saat ini kita bisa lakukan. Kita studi dengan baik, kita bisa produksikan seperti itu. Lalu kita juga menjalankan program-program sustainability seperti melakukan pemboran eksplorasi, itu juga kita lakukan. Jadi ya kita punya sisi pesimisme atau ada production decline, tapi kita tetap harus lihat sisi positifnya. Kita juga sudah selangkah lebih maju, bekerja cukup keras untuk bangsa dan negara Indonesia. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Gondi. Terima kasih. Pak Albert. Kalau diizinkan, mungkin satu kata penutupan dari saya aja. Bukan kata Ya. yang tepat ya. Anda puas, tolong datang kembali. Anda tidak puas, tolong beritahu kami. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Albert. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak untuk sesi hari ini. Terima kasih tadi kepada Pak Albertino Prabowo yang telah menyampaikan materi, juga kepada Pak Siswo Prayitno, lalu juga tadi ada Pak Goldi Osyanawan, ada Pak Aris Setiono, juga ada Ibu Ani Setianingsih tadi yang sudah menambahkan materi untuk sharing session kita hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif pada forum ini. Ada beberapa juga tadi yang dari luar ITK ya Pak ya, ada teman-teman dari STT Migas, dari Uniba, luar biasa partisipasinya dan antusiasmenya untuk kegiatan hari ini. Ada beberapa memang pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab, tapi karena memang kita ada keterbatasan waktu, mohon maaf kalau memang kurang memuaskan seperti yang tadi disebut Pak Albertino ya. Kalau Anda kurang puas, silakan beritahu ke kami, dan kalau misalnya Anda puas, silakan lanjutkan lagi minggu depan ya Pak ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini, untuk acara webinar series ini di sesi berikutnya akan diadakan di waktu yang sama minggu depan, dengan pembicaranya adalah Bapak Ari Setiono dari Pertamina Hulu Mahakam dengan topik terkait dengan instalasi pipeline. Benar ya Pak Ari ya Pak ya? Dan bagi rekan-rekan tadi yang sudah sempat menyampaikan pertanyaan, bagi 10 orang yang beruntung nanti akan kami hubungi dan akan mendapatkan souvenir dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Mbak, jangan 10 ya, yang satu yang tadi itu yang jawab Terminator itu loh, yang LB. Oh iya Pak, ya itu juga masuk Pak. Itu juga nanti masuk. Nanti akan kami umumkan di Instagram OE-ITK bagi para pemenang nanti untuk souvenirnya. Sekali lagi terima kasih bagi Pak Albertino sebagai pembicara utama hari ini, dan bagi Bapak Ibu lainnya dari Pertamina Hulu Mahakam. Kami mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada beberapa kendala teknis yang terjadi, tapi semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata, untuk informasi-informasi berikutnya teman-teman bisa menyaksikan nanti di YouTube kami recording dari kegiatan ini, OE-ITK Official, dan juga informasi terkait pelaksanaan webinar lainnya akan disampaikan melalui Instagram OE-ITK dan juga Instagram dari Pertamina Hulu Mahakam.